Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Rizky, udah lama nggak ketemu dengan saya ya. Udah lama nggak upload lagi, dan alhamdulillah hari ini saya bisa upload lagi. Nah, masih dengan seri yang sama, yaitu Classroom. Kemarin sempat terputus karena kita sampainya mengelola kelas ya. Setelah itu, setelah itu saya beberapa hari tidak bisa ada waktunya. Oke, nggak masalah. Nah, hari ini saya akan berbagi gimana caranya untuk membuat header ya. Ini ada satu contoh header atau sampul dari kelas yang saya buat itu. Nah, kemudian sekarang kan kemarin saya sudah ada untuk kelas yang belajar yaitu di belajar literasi. Nah, gimana caranya? Ada banyak cara sih sebenarnya ya, bukan hanya mungkin ada yang desain, ada yang bisa pakai Corel, ada grafik dan lainnya. Mungkin itu bagi sahabat semua yang nggak punya peralatan seperti itu dan laptopnya tidak mendukung, maka ya tidak bisa ya. Nah, sekarang gimana caranya kita pakai yang tersedia saja. Banyak pilihan dan banyak 1000 langkah untuk membuat cara headernya ya, sampulnya. Oke, ini kelas sudah terbuka. Nah, ini ada kita di sini ya. Lihat, sahabat. Nah, di kelas ini kita lihat di sini ada pilih tema. Nah, kalau di Classroom memang sih enaknya itu kita sudah disediakan tema-temanya, kemudian berdasarkan apa ya kategorinya, mata pelajarannya gitu ya, guru-guru. Di sini ada bahasa, kemudian matematika, sains, seni, olahraga dan lainnya. Nah, itu mungkin kalau orang yang suka dengan custom-custom gitu mungkin bisa bosan gitu ya apa yang disediakan di sini. Tapi kalau memang yang hanya itu saja ya mungkin nggak ada masalah ya. Nah, ya. Sekarang saya pilih salah satu dulu deh yang dibawakan oleh tema dari Classroom. Kayak saya seneng olahraga, sepeda, saya taruh deh sepeda di sini. Oke. Nah, itu langsung udah disesuaikan oleh Google ya, langsung disediakan tempatnya, ukurannya berapa, itu udah disediakan. Nah, kali ini kita akan membuat customnya ya. Tadi cara satu menggunakan dari temanya, kemudian cara dua kita nanti mengupload ya, mengupload pribadi gimana caranya. Nah, langkah pertama saya akan mencoba membuat dari Canva ya, dari Canva. Mungkin sahabat semua rata-rata sudah punya lah kalau Canva ya, karena sekarang sebagai kebutuhan sih desain-desain sudah beralih di sini dan beberapa desain saya udah lari ke sini semua ya rata-rata. Awalnya saya menggunakan Corel dan kadang-kadang kalau Corel kan kita harus pakai lisensi dan sebagainya ya. Itu kadang-kadang juga kalau kita lagi online kadang kena jadi mengganggu pekerjaan yang deadline kalau bagi saya. Kalau Canva caranya gimana bukanya? Kita buka cara buka gini lah ya. Canva, kemudian login dan nanti akan diarahkan ya untuk buat dan sebagainya dari situ. Itu Canva ya. Ini Canva. Nah, kalau saya kan Canva-nya adalah Canva yang unlimited atau for education. Jadi mungkin sahabat semua yang menggunakan Canva free, dia ada tanda apa namanya education atau pro atau berbayar dan sebagainya. Kalau saya pakai yang pro ini pendidikan ini ya. Oke. Jadi fiturnya beberapa mungkin agak yang berbeda. Oke, kita bahas panjang itu. Nah, di sini sahabat di bagian dashboard depannya, layar depan itu ada khusus disediakan Canva untuk apa namanya Classroom, ya, khusus untuk Classroom. Kita coba buka. Ini kita buka klik saja, ya. Ini cara pertama ya. Cara pertama kita custom itu menggunakan Canva. Nanti cara kedua, ketiga ada. Nanti tinggal sahabat bisa menyesuaikannya bagaimana. Ya, sambil menunggu loading dari Canva-nya, memasukkan desain. Nah, ini sudah masuk. Beberapa yang direkomendasikan oleh Canva seperti ini. Jadi kita bisa ngambil apa yang ada disediakan di sini, atau kita memang mau desain sendiri. Nah, desain sendiri ukurannya sudah diberikan oleh Canva. Nah, ini saya satu ambil untuk contoh. Ayo belajar. Nah, memang di sini bisa ditambahkan
apa namanya ya, desain-desain lain, yaitu seperti ini nih, ada elemen ya. Elemennya itu nanti ada grafik bentuk ya, grafik bentuknya garis-garis, kemudian foto yang disediakan dan bagan-bagan dan banyak itu ya kalau menggunakan Canva, dan itu semuanya free. Tergantung dari kreativitas kita. Nah, saya akan nambahkan satu ini ya. Ini untuk kecepatan pembuatannya sih tergantung dari kecepatan dari ini ya, internet kita ya, ketersediaan jaringan, dan juga grafik yang dikeluarkan itu tinggi atau tidak. Biasanya kalau tinggi pasti membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Ini gambarnya, saya tadi milih ini ya, mungkin karena ada jaringannya agak terlambat, maka tidak. Ini muncul ya. Oke, gitu. Kemudian kalau kita mau menambahkan ini bisa juga. Cuman kalau nanti di pasang ke desain itu bentuknya nanti jadi JPEG ya, atau PNG ya. Oke, seperti ini. Nah, itu contohnya saja. Kemudian kita menambahkan foto, foto unggahan ya. Saya fotonya ada nggak ya? Oh, ada. Oke. Mana yang ada, tidak ada backgroundnya ya. Kita cari dulu. Oke, ini ada satu foto. Nah, ini ya. Terserah deh, yang ini kan untuk contoh. Sudah selesai, kemudian nanti tinggal diunduh saja desainnya. Oh ya, lupa dulu kita kasih judul ya. Di sini Canva 1. Biar dicarinya mudah. Kemudian diunduh. Kita pakai yang di standar saja. Oke, kemudian unduh ya. Ini jalan. Nah, ini cara pertama. Oke. Kita tadi sambil menunggu Canva-nya sudah di-download. Ini di pojok kiri itu ada. Kita kembali ke ke kelas kita tadi sambil menunggu. Nah, ini kan sudah ada. Kita sekarang akan menambahkan yang dibuat oleh Canva. Letaknya di mana ya? Letaknya ada di download ya. Oke, ada di download. Akan nambahkan. Nah, untuk cara menambahkannya bisa ditarik atau langsung diklik saja. Tergantung dengan selera kita. Saya sudah buka. Saya mau tarik aja deh. Kita drag saja ya. Drag dan drop. Tarik dan lepaskan. Jadi bisa langsung disesuaikan saja. Nah, ini ukurannya langsung kita dikasih oleh Google Classroom nanti untuk menyesuaikan apakah semuanya dimasukkan atau tidak. Tergantung kita ya. Ini satu ya. Pilih temanya. Kita lihat berhasil atau tidak. Oke, cara satu berhasil yaitu menggunakan Canva di kelas kita, dan temanya langsung berubah ya, warna hijau. Tergantung dari domainnya dari header yang kita buat. Cara pertama selesai dan berhasil. Sekarang kita menggunakan cara kedua. Cara kedua, saya akan mengkolaborasikan dengan Google Slide ya, Google Slide, Google Slide ya. Nah, di Google Slide juga kita bisa mengunduh dalam bentuk JPEG ya. Jadi kalau misalnya sahabat semua males menyimpan foto-foto, desainnya itu aja kita buat. Nah, jadi kalau misalnya sahabat yang nggak punya Canva, kita buat bisa pakai Google. Nah, rata-rata punya Google lah ya. Dari Drive, tetap sama kita buat Drive. Ya, ini saya contohkan, saya buat folder lah ya. Folder di header Classroom. Oke, saya buat. Nah, kemudian kita buat di Google Slide, klik kanan, ya saya tambah di kanan bisa. Kemudian di menu ini bisa juga ya, sahabat terserah nanti lihat mana sama jalannya presentasi kosong. Nah, di sini kan dalamnya presentasi ya atau PowerPoint ya. Ini cara kedua menggunakan Google Slide. Jadi kita harus menyesuaikan dulu dengan ukurannya. Tadi kan ukurannya sudah ada ya kalau di Canva.
Ukurannya sudah ada, sudah disediakan. Nah, kalau di sini kita harus men-setting atau mengatur dulu ukurannya, lebar panjangnya untuk dimasukkan ke header classroom-nya. Oke, kita lihat ini ukurannya biar sahabat semua hafal ukurannya, yaitu kita klik di Canva tadi. Ya, ini ukurannya kita ubah menjadi sentimeter. Ya, di sini 50,77799 dan 12,7. Oke, ya. Di sini di Google Slide itu kita atur dulu dimasuknya di file. Ya, di file, ini di file. Kemudian diklik dan kita masuk ke penataan halaman. Ya. Kemudian di sini sudah diatur, kemudian kita bisa menggunakan khusus. Nah, di sini kan sentimeter ya. Tadi kita sudah di Canva sentimeter yaitu 50,79 dan 12. Nah, kalau di sini itu 50,799. Itu kalau misalnya di Google Slide ya, dia tidak menerima, ini kan koma ya, tidak menerima koma. Ya, jadi menerimanya dia titik. Jadi 12,7. Nah, bisa apa enggak? Kalau tidak bisa berarti dia di angka yang bulat ya. Kita lihat. Ya, berhasil ya. Saya coba, jadi pengaturannya tadi sudah diubah. Ya, jadi itu lebarnya adalah saya tulis aja ya. Tadi 50,799. Ya, kemudian dikali 12,7. Nah, ini untuk ukuran yang di Google Slide. Ya, sekarang caranya adalah kita bagaimana menambahkan gambarnya. Gambar-gambar yaitu sahabat di pojok kanan ini ada pelajari. Ya, pelajari. Kemudian kita cari coba gambarnya. Misalkan saya mau menambahkan Boro Candi Boro. Nah, itu Borobudur ya. Oke. Kita klik gambar. Nah, di sini akan muncul ya. Sahabat semua akan muncul. Kemudian kita tambahkan di sini, sisipkan atau diklik gambarnya bisa juga saya tambahkan saja di sini. Oke. Sudah. Kita tunggu beberapa waktu dia akan muncul. Hapus saja linknya. Nah, caranya yaitu kita hanya kita tarik ya, kanan kirinya kita tarik. Kirinya kita tarik untuk ngepasin ya, untuk ngepasin gambarnya ini. Memang kalau di sini kita mungkin agak kurang ideal ya, karena harus mengepasin gini gitu ya. Ini gambarnya mungkin terlalu kecil ya, kita ganti aja deh yang tadi, yang gambarnya lebar candi. Terlalu kecil, mungkin yang lebar tadi ya, yang ini sepertinya yang bagus, ini aja deh. Kita mungkin terlalu portrait ya, jadi kalau dijadikan landscape agak kesulitan. Nah, ini mungkin lebih tepat ya. Kita lebarin. Kita sudah seperti ini, klik kanan, kemudian ditengahkan ya. Terus vertikalnya dibuat juga. Nah, jadi pasin, kita ngepasin gambar yang mau di mana. Oke. Tarik lagi. Ya. Setelah itu kita paskan lagi. Nah, sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Sudah selesai. Karena tadi ukurannya adalah 50 dan 12, maka kita potong. Kita potong di sini. Ya, kita tarik, kita sesuaikan, nanti kita lihat ya. Kita lihat di gambar belakangnya. Itu nanti ada garisnya. Nah, ini garis yang kecil ini. Garis samar-samar di belakangnya kita kepaskan saja. Oke, sudah. Nah, sudah kepotong. Kemudian yang bawahnya kita sama juga. Kita tarik sesuai dengan ukurannya tadi. Itu ada nih garis samar-samar di belakangnya. Kita paskan saja. Oke, selesai. Kita klik di luar.
Udah selesai, kemudian kita atur tengahnya, horizontal dan vertikalnya. Sudah selesai ukuran seperti ini, maka kalau misalnya sahabat mau disamarkan, kalau mau dibuat samar bisa diklik gambarnya dulu, objeknya, kemudian opsi format, di sini ada penyesuaian. Nah, mau ditransparasikan ya atau mau dicerahkan sebagaimana juga bisa. Kontrasnya oke. Nah, sudah selesai, taruhlah sudah selesai. Kemudian ini kan ada tulisan di belakangnya ya, ada kotaknya. Klik kanan, kemudian diurutkan paling belakang. Nah, dia akan muncul untuk tempat tulisan kita tadi ya. Saya akan menaruh tadi nama kelasnya adalah belajar literasi. Nah, bisa diganti dengan fontnya pakai ini. Kemudian kita besarkan sesuai dengan keinginan. Kita ganti tulisan jadi warna putih, bisa jadi ya. Putih. Kemudian di bawahnya di sini adalah pengajar misalnya. Atau misalnya ayo belajar. Ayo belajar ya. Kemudian kita ganti warna putih. Kita fullkan, bisa jadi. Dah selesai. Kemudian kalau misalnya mau menambahkan foto, sahabat juga bisa menambahkan sini sisipkan gambar dari komputer atau dari internet, silahkan. Misalkan saya mau dari komputer saja seperti tadi. Cari saya fotonya, foto saya mana ini. Oke. Oke, kita tambahkan di tengah atau di pinggir kita boleh juga. Nanti kita aturkan. Kita atur. Oke. Sini ayo belajar. Oh, maaf kegeser ini ya. Oke. Oke, saya kecilkan foto saya di sini. Oke. Terus urutan di mana? Nah, ya. Dan klik. Oke. Disesuaikan saja sesuai dengan keinginan lah ya. Desainnya sudah selesai. Nah, sudah selesai, yaitu kita desainnya taruhlah sudah selesai, kita simpan. Tapi jangan lupa juga sahabat harus kasih judul. Di sini namanya header Google Slides. Jadi bisa tahu ya. Kemudian kita file dan kita downloadnya dipilih menjadi JPEG ya, JPG. Oke. Nah, ini di pojok bawah kiri akan muncul. Nah, kita coba lagi. Tadi di Classroom-nya, sekarang kita upload foto lagi. Ya, upload foto. Saya akan tarik lagi. Nah, oke. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, seperti ini. Sudah selesai sesuai dengan keinginan, maka kita pilih kelasnya. Tema kelasnya ya, kita pilih. Hasilnya seperti apa. Kita tunggu beberapa waktu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, cara kedua berhasil dengan menggunakan Google Slide. Masih ada lagi caranya, yaitu kita menggunakan PowerPoint. Oke, sekarang kita buka PowerPoint-nya. Nah, nanti kalau sahabat yang punya PowerPoint dengan level tinggi atau Office yang 2007 itu sepertinya belum bisa ya, tapi kalau yang 10 dan selanjutnya udah bisa. Saya pilih mana ya? Ini aja deh, ini dia paling atas. Saya pilih, kemudian saya create. Oke, tampilan seperti ini sahabat semua ya. Ini tampilannya masih awal ya, masih tampilan apa nama sesuai dengan tema. Saya akan pilih yang mana ya? Kayaknya bagus yang ya. Bagus ini ya. Ini aja deh. Ya. Ini kemudian di sini kita harus mengatur dari PowerPoint, Microsoft PowerPoint, yaitu di desain. Ya, klik desain. Saya ulangi, lihat ini di desain.
kemudian sahabat buka di slide size, custom slide size. Nah, tadi ukurannya adalah yaitu kita mau tetap menggunakan cm karena biar lebih mudah saya lihat 50,799 ya tadi yang ada di Canva tadi. Kemudian di sini adalah 12,7 cm. Setelah itu di sini landscape ya, slide-nya landscape. Jadi slide-nya dipilih landscape, kemudian di sini portrait ya masalah. Karena ini cuma notes aja. Oke. Nah, di sini kalau misalnya maksimal maka akan dikasih maksimal gambarnya. Kemudian slide-nya juga bagus. Kalau di sini hanya yang dipilih saja, kita pilih maksimum. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilan seperti ini. Jadi sahabat bisa lihat perubahan yang terjadi ya. Nah, kalau misalnya, aduh kok kurang pas ya. Di sini kan ada lagi desainnya. Ya, desainnya di sini juga ada desainnya. Silahkan nanti mau yang mana ya. Saya pilih yang ini. Nah, di sini kita buat, ini kita hapus tulisannya. Saya mau buat di sini adalah kelas literasi bahasa. Nah, oke. Ya, kita tengahkan, kita atur sedemikian rupa lah agar tampilannya tidak terlalu repot tapi bagus untuk dilihat siswa. Oke, kita tarik saja ke sini. Oke, itu tadi di ya, maaf ini karena di bawah tadi. Kita ganti di bring out forward saja di paling atas. Kita ganti tulisannya menjadi, kalau ini kontrasnya putih deh. Putih. Sudah selesai ya. Mau nambahkan foto bisa dari sini ya, di insert kemudian picture dan kita pilih foto lagi. Oke, ini pada foto saya ya. Teng. Oke, ini foto saya. Ada yang lain nggak sih? Nah, ini ada foto saya. Oke. Nah, sudah sesuaikan saja di sini. Sip. Taruh di tengah-tengah. Kita crop sedikit biar benar-benar di tengah. Oke. Sip, selesai. Kemudian kita ke file. Ya, ke file kemudian save as-nya kita ganti menjadi, ini saya ganti tempatnya di mana ya? Ya, menjadi JPEG. Nah, kita tetap mengubahnya jadi JPEG ya. Oke. Nah, di sini pengaturannya kita pilih satu aja, kalau all slides nanti kebanyakan. Satu saja. Kita coba tes berhasil atau tidak. Tadi sudah tersimpan. Sekarang kita masuk ke kelas ini lagi. Ya, kemudian kita upload. Caranya sama. Kita cari fotonya tadi, kita taruh di video. Ini ya, klik open. Kita lihat apakah bisa. Oke. Kita masukkan saja. Sebelum tarik ya. Selesai seperti ini. Pilih tema kelasnya. Tampilan seperti apa? Ini lagi mengubah ya. Ya, berhasil sahabat semua. Jadi 4 cara malahnya 4 cara dari tema yang bawa dari Classroom. Kemudian cara kedua menggunakan custom dari Canva. Cara ketiga menggunakan Google Slide dan cara keempat menggunakan PowerPoint. Jadi sahabat semua tinggal kreasi, dicoba semua pasti bisa. Ya, itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas sama-sama. Atau misalnya minta ukurannya mas, oke nanti saya buatkan taruh di drive atau sebagainya. Nanti tinggal di Google Chat saya. Silahkan nanti kita sama-sama berbagi. Dan jangan lupa untuk
nanti sahabat bisa bergabung di Telegram channel saya, sehingga nanti informasi grup dan sebagainya akan masuk di situ. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali.